Orang-orang Toraja adalah etnis yang umumnya tinggal di pegunungan bagian utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Diperkirakan suku Toraja memiliki populasi sebanyak 1 juta jiwa. Tidak semua kelompok masyarakat Toraja bermukim di tanah Toraja, melainkan sekitar 500.000 jiwa tinggal dan tersebar di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Sedangkan sebagian lainnya telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ada beberapa versi dari asal-usul nama Toraja. Orang Bugis Sidenreng menyebutnya orang Toraja dengan nama Toriajan, yang artinya orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan. Sementara orang Luwu pada zaman Belanda menyebut orang Toraja dengan nama Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di sebelah barat. Ada pula versi lain yang menyebut bahwa orang Toraja berasal dari Toraya, yang bermakna orang besar atau bangsawan. Namun pada tahun 1909, nama Toraja diresmikan sebagai nama suku oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebelum abad ke-20, suku Toraja menganut kepercayaan animisme dan sama sekali tidak tersentuh oleh dunia luar. Hingga akhirnya pada awal tahun 1900-an, misionaris dari Belanda datang ke wilayah ini dan mengenalkan agama Kristen. Kini mayoritas masyarakat suku Toraja memeluk agama Kristen. Selain itu, sebagian lainnya menganut agama Islam dan kepercayaan animisme Aluk Todolo. Orang Toraja mulai lebih terbuka terhadap dunia luar sejak tahun 1970-an, di mana selanjutnya tanah Toraja dijadikan ikon pariwisata Indonesia. Kemudian pada tahun 1900-an, suku Toraja juga mengalami transformasi budaya, yaitu dari masyarakat dengan kepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat beragama Kristen dan bermata pencaharian dengan mengandalkan sektor pariwisata. Asal-usul orang Toraja ialah dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Cina Selatan dan Vietnam. Pada awalnya, nenek moyang suku Toraja mendiami wilayah pantai di Sulawesi sebelum akhirnya berpindah ke dataran tinggi. Belanda telah melakukan kegiatan perdagangan dan memiliki kekuasaan politik di Sulawesi sejak abad ke-17. Namun selama sekitar 2 abad mereka tidak memberi perhatian pada wilayah yang ditinggali suku Toraja, yaitu dataran tinggi Sulawesi Tengah. Alasannya sederhana, sebab daerah tersebut sulit dijangkau. Selain itu, tidak terdapat banyak lahan produktif yang dapat diolah dan memberi keuntungan. Hingga kemudian pada akhir abad ke-19, agama Islam mulai menyebar pesat di Sulawesi Selatan. Kolonial Belanda pun mulai khawatir dengan keadaan ini. Mengetahui mayoritas suku Toraja masih menganut kepercayaan tradisional, Belanda melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan kristenisasi di Toraja. Selanjutnya, pada tahun 1920-an, Belanda mulai proses tersebut. Pada awalnya, misionaris Belanda mendapat perlawanan dari anggota masyarakat Toraja, terutama karena Belanda menghapus sistem perbudakan, di mana pada saat itu menguntungkan orang-orang pribumi. Mengenai penghapusan perbudakan tersebut, Belanda memberi dampak positif. Akan tetapi mereka juga menggunakan cara lain, seperti pemindahan paksa orang Toraja ke dataran rendah agar lebih mudah dikontrol. Sejarah inilah yang menjadi awal penyebaran suku Toraja. Pada masa itu, Belanda juga menetapkan pajak yang sangat tinggi untuk menggerogoti kekayaan masyarakat Toraja. Dengan segala upaya, suku Toraja saat itu tetap berpegang dan mempertahankan kepercayaan dan adat istiadat mereka. Hanya sekitar 10% yang berpindah kepercayaan menjadi Kristen di tahun 1950. Hal ini terjadi karena serangan penduduk muslim di dataran rendah pada tahun 1930, sehingga banyak orang Toraja yang berpindah ke agama Kristen untuk mendapat perlindungan politik dari Belanda. Kemudian, setelah kemerdekaan NKRI, terjadi pemberontakan oleh Darul Islam yang terjadi selama kurun waktu 15 tahun, tepatnya di tahun 1951 hingga 1965. Darul Islam ingin mendirikan negara Islam di seluruh Sulawesi.
Perang gerilya yang menguras tenaga selama 15 tahun tersebut menyebabkan lebih banyak orang Toraja berpindah dan memeluk agama Kristen. Dalam tradisi suku Toraja, sebuah desa adalah satu keluarga besar. Masyarakat Toraja tinggal di rumah adat yang bernama Rumah Tongkonan. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan nama desa. Sistem pernikahan dengan sepupu jauh adalah hal yang biasa dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan. Sepupu jauh yang dimaksud adalah sepupu keempat dan seterusnya. Sedangkan pernikahan dengan sepupu dekat sangat dilarang dan hanya diperbolehkan bagi kaum bangsawan. Hal tersebut dilakukan oleh kalangan bangsawan agar menjaga keturunan mereka tetap berada di darah yang sama. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga agar harta mereka tidak tersebar. Sistem kekerabatan yang terbentuk dari pernikahan ini berarti mereka melakukan hubungan yang sifatnya timbal balik. Dalam artian, keluarga besar saling tolong-menolong dalam berbagai hal, mulai dari ritual kerbau, pertanian, hingga membayar hutang. Terdapat berbagai kelas sosial dalam adat masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kaum bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Hingga akhirnya perbudakan dihapuskan pada tahun 1909 oleh Belanda. Dalam hukum adat Toraja, kelas sosial diturunkan dari garis ibu. Seorang laki-laki Toraja tidak boleh menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih rendah, tetapi boleh menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menaikkan derajat sosial keturunan mereka. Hingga kini sistem kelas sosial yang membedakan masyarakat biasa dan kaum bangsawan masih digunakan untuk mempertahankan martabat keluarga. Kaum bangsawan dalam masyarakat Toraja dipercaya turun dari surga. Mereka bermukim di tongkonan yang berukuran besar dan megah. Sementara itu, rakyat biasa tinggal di rumah yang lebih sederhana. Rumah ini terbuat dari podok bambu dan disebut sebagai banua. Sedangkan dahulu, budak tinggal di gubuk kecil yang dibangun di dekat tongkonan milik majikan mereka. Jumlah kekayaan orang Toraja dihitung dari jumlah kerbau yang dimiliki sebuah keluarga. Kepala kerbau yang diletakkan di bagian depan tongkonan juga menjadi pertanda status sosial dan kekayaan seseorang. Rumah adat Toraja bernama Tongkonan. Rumah ini hanya ditinggali oleh kaum bangsawan dari suku Toraja dan menjadi pusat kehidupan masyarakat Toraja. Terdapat cerita rakyat yang dipercaya oleh masyarakat Toraja mengenai pendirian pertama rumah Tongkonan. Masyarakat Toraja percaya bahwa Tongkonan pertama kali dibangun di surga dengan jumlah 4 tiang. Kemudian leluhur orang Toraja turun ke bumi, lalu meniru rumah tersebut dan menggelar upacara besar. Karena merupakan rumah yang besar dan megah, maka pembangunan rumah Tongkonan adalah pekerjaan besar yang melelahkan. Oleh sebab itu, sebuah rumah Tongkonan dibangun oleh keluarga besar secara bersama-sama. Rumah Tongkonan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu rumah Tongkonan batu. Rumah tradisional ini adalah jenis rumah tongkonan yang ditinggali oleh keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan yang dimaksud ialah orang yang tidak memiliki jabatan atau posisi dalam pemerintahan setempat. Yang kedua, rumah tongkonan Pekamberan. Rumah adat ini dihuni oleh keluarga bangsawan yang memiliki wewenang tertentu dalam adat istiadat dan tradisi setempat. Yang ketiga, rumah tongkonan Layu. Rumah ini merupakan tempat kekuasaan tertinggi dan digunakan sebagai pusat pemerintahan. Rumah ini hanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, bukan sebagai tempat tinggal. Upacara pemakaman dalam masyarakat Toraja disebut Rambu Solo. Ritual ini hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan karena biayanya sangat mahal. Upacara pemakaman kaum bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang. Acaranya pun dapat berlangsung selama berhari-hari. Upacara pemakaman tidak harus dilakukan segera setelah seorang anggota keluarga meninggal dunia, namun bisa dilakukan setelah berminggu-minggu, bahkan hingga bertahun-tahun setelah kematian yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar biaya upacara adat pemakaman terkumpul, mengingat upacara ini membutuhkan biaya yang sangat besar.
masyarakat Toraja memiliki tradisi unik, yaitu Mapesilaga Tedong atau Tedong Silaga. Tradisi ini merupakan kegiatan adu kerbau yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang suku Toraja dan terus dilestarikan hingga kini. Acara adu kerbau diselenggarakan bersamaan dengan upacara Rambu Solo. Tradisi ini sangat menarik hingga banyak wisatawan berkunjung ke Toraja untuk menyaksikannya. Kerbau-kerbau yang akan diadu akan diberi nama yang unik. Suku Toraja adalah masyarakat agraris, sehingga mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam di sawah atau berkebun di ladang. Keseharian mereka diisi dengan kegiatan menanam padi, jagung, sayuran, singkong, ubi, kopi, cengkeh, kelapa, dan buah markisa. Di masa lalu, Toraja merupakan daerah penghasil kopi berkualitas. Selain itu, masyarakat Toraja juga melakukan kegiatan berternak kerbau dan babi. Kerbau dan babi adalah dua hewan penting untuk melengkapi upacara adat Toraja. Orang-orang Toraja juga memelihara ikan serta beternak ayam dan bebek. Hubungan kekerabatan orang Toraja disebut marampuan atau parapuan yang berorientasikan pada satu nenek moyang pendiri tongkonan, yaitu rumah komunal atau rumah adat Toraja. Rumah ini menjadi pusat kekerabatan, kehidupan sosial, dan keagamaan. Kelompok parapuan terdiri atas kerabat dari 2-5 generasi. Orang Toraja menganut pola bilateral, sehingga seseorang dapat menjadi anggota dari beberapa rumah tongkonan. Masyarakat Toraja terbagi menjadi 3 daerah adat, yaitu Kamakdikan, Pakamberan, dan Papuangan. Daerah Kepuangan mempunyai sistem sosial yang cukup kuat karena terpengaruh oleh tradisi kerajaan Bugis dan Makassar. Golongan bangsawan Kepuangan disebut dengan Makdika. Golongan rakyat disebut Tomakaka. Kemudian golongan hamba sahaya yang disebut Kaunan. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang suku Toraja. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.